Alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kawan-kawan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Pelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar, dapat kalian terima dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baiklah anak-anak, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia Raya. Semuanya bisa? Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Akan melihat kehadiran kalian. Kira-kira hari ini ada nggak ya yang tidak masuk? Ada nggak yang tidak masuk? Ya, ini adalah tujuan pembelajaran ini. Ya, yang pertama dan ada juga yang kedua. Coba tujuan pembelajaran yang pertama bisa tolong bacakan. Siapa yang bisa? Ananda Sipa, silakan dibacakan yang kuat nak. Setelah menyimak penjelasan guru beserta titik dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Ya, bagus. Setelah menyimak penjelasan yang akan ibu berikan nanti, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, coba dibacakan Vira, si Delita. Setelah menyimak video dan diskusi, peserta didik mampu menyebutkan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Ya, yang kedua, setelah menyimak video dan diskusi, peserta didik mampu menyebutkan fungsi dari bagian tumbuhan, fungsi tumbuhan. Silakan kalian ibu akan menampilkan video pembelajaran yang dapat kalian lihat pada layar proyektor. Perhatikan seluruhnya anak-anak ke depan. Ini adalah menjelaskan tentang bagian dan fungsi dari tumbuhan. Silakan diperhatikan, disimak. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa aja? Ada yang tahu? Yaps, hari ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Dengar nggak? Apa saja ya bagian Dengar ya. tumbuhan? Mari kita bahas bersama-sama. Mari perhatikan bagian tumbuhan berikut ini. Bagian tumbuhan terdiri atas Berikutnya batang. Batang memiliki fungsi 1. Sebagai pengangkut air dan bekal dari dalam tanah menuju daun dan bagian tumbuhan lainnya. 2. Menyangga tumbuhan agar tetap tegak. 3. Tempat tumbuhnya daun, cabang, bunga dan buah. Serta fungsi yang terakhir adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan bagi tebu dan sagu. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun biasanya berwarna hijau. Bagian-bagian daun terdiri atas tangkai daun dan tulang daging tumbuhan. 2. Sebagai alat pernapasan. Selanjutnya adalah fungsi bagian tumbuhan berupa sebagai alat perkembangbiakan karena memiliki alat perkembangbiakan berupa benang sari dan buah. Juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Tumbuhan baru atau bibit tumbuhan. Tadi sedikit mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsi. Silakan anak-anak siapkan buku tulis, pena dan keluarkan SK. Sudah dilihat yang banyak sama anak-anak semua. Tadi sudah tahu belum apa bagian-bagian tumbuhan? Sudah? Ada yang tahu apa sih bagian-bagian tumbuhan? Terus batang, terus daun, terus terus bunga, dan yang terakhir bagian tumbuhan tadi itu mempunyai fungsinya masing-masing. Coba ibu mau lihat, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa fungsi dari akar? Apa nak
fungsi dari akar? Untuk menyerap air. Untuk menyerap air dan Mineral. dari dalam nukleus. Nah, ibu akan membentuk kelompok dalam kelas ini, ya, menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Apa maksudnya kok ibu bagi kelompok? Supaya kalian bisa lebih paham lagi, supaya kalian lebih berpikir kritis lagi mengenai pembelajaran tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Untuk lebih semangatnya kita breaking dulu ya, biar nggak biar otaknya rileks. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Semangat, semangat, bekerja sama, rileks, tidak perlu tegang. Kelompok 2. Yuk, kita mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan masing-masing. Setiap kelompok mengerjakan masing-masing. Ditulis dulu ya, yang benar, yang rapi, supaya nanti mudah untuk mempresentasikan nanti. Jangan lupa nama kelompok ditulis ya, supaya ibu tahu. Dibantu untuk dijawab. Ya, ayo. Ya, nama kelompok ditulis. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Oke. Sudah 85%. Nggak usah terburu-buru, masih salah-salah. Dibaca dulu, dipahami, dan nanti ibu akan memberikan penguatan lagi dengan menampilkan kembali PTT ya. PTT ibu di layar-layar, kamu lebih paham lagi, lebih kuat lagi. Sudah? Sudah selesai semua. Oke anak-anak, untuk menguatkan lagi materi kita tentang tumbuhan, pertanyaan ibu, dan sebelum kalian nanti mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian buat masing-masing ya. Ini adalah bagian-bagian tumbuhan itu. Ada apa saja? Tujuan pembelajaran tadi sudah ya, bahwa tujuan pembelajaran dari setelah ibu menjelaskan, kalian tahu tentang bagian-bagian tumbuhan dan kalian juga tahu tentang apa saja fungsi dari tumbuhan tersebut. Ketiga, ini adalah bagian dari bagian tumbuhan. Apa yang pertama nak?
memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang laki-laki nak, yang kedua, menyerap air dan mineral zat hara dari dalam tanah. kelompok 1, Mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan Vira. sebagai tempat cacang makanan. Iya, ya. Fungsi utama dari akar itu adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tubuh. Apa mineralnya itu adalah zat hara. Selain itu juga, selain untuk menyerap air, juga dia dapat memperkokoh berdirinya batang. Nah, sebelum Ibu lanjutkan fungsi dari batang, batang ini tidak hanya berwarna coklat, tetapi juga ada yang berwarna hijau. Batang tidak hanya kena, itu juga tumbuhan loh nak, walaupun sayur-sayuran itu tumbuhan. Yang perlu kalian ingat lagi, tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan. Tumbuhan ciptaan Tuhan yang membutuhkan makanan, membutuhkan air, nutrisi, membutuhkan napas, oksigen, ya. Itu sama seperti manusia. Yang kedua, Pembawa nutrisi dari akar. ya. Setelah akar meresap nutrisi dan air, kemudian dibawalah oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian yang terakhir, Pendukung tumbuhan mau berdiri. ya, dalam tubuh manusia apa? Ini loh. Apa ini jenis? Tulang, ya. Tulang nggak bisa dilengkok-lengkok kecuali di engselnya, ya kan? Kalau tulang dilengkok namanya itu patah. Begitu juga dengan batang kayu yang keras. Kalau diginikan pakai apa namanya? Karena mengandung zat. Iya, bagus. Zat klorofil yaitu zat hijau daun. Gunanya untuk apa? Sebagai tempat apa? Pembuat makanan yang dibantu oleh sinar matahari. Daun itu bentuknya apa? Hanya seperti itu? Biasanya untuk minang orang tua ya apa? Iya, daun suruh yang kuat. Daun apa? Daun suruh atau sirih. Bahasa Indonesia daun sirih. Kemudian yang lurus biasanya daun apa? Dia tahu? Daun pisang terus. Tebu. Ada yang punya daun kates. Ubi? Ubi jalan, ya. Harus kalian tahu. Semua daun, bentuk daun yang ada di depan itu semuanya ada di lingkungan sekitar kita. Bersyukurlah kita yang hidup di desa, ya. Tidak semuanya. Tempat terjadinya penyerbukan yang menghasilkan biji. Biasanya, ya, tempat penyerbukan, tempat perkembangbiakan. Biasanya penyerbukan pada tumbuhan bunga itu dibantu oleh apa saja yang dia tahu? Ya. Ya, dibantu oleh hewan. Ada lagi? Selain hewan dibantu apa lagi? Nggak bisa dia berkembang biak sendiri, ya toh? Dibantu dengan 3 jenis. Angin, sinar matahari, terus hewan, ya. Nah, tuh. Kemudian yang selanjutnya, terus jadi sekarang musim mangga ya. Kita nggak perlu beli, menghemat. Oleh karena itu rajin-rajinlah kalian di rumah menanam tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena kita semuanya ya, banyak ya. Iya. Nah, tuh. Nah, kemudian selanjutnya, wow, habis ya. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui ya bagian-bagian tumbuhan batang supaya bisa berdiri tegak. Ada yang untuk apa? Melindungi biji, ada yang untuk apa lagi nak? Sebagai alat perkembangbiakan, ya kan? Semuanya memiliki peran. Nah, dari penjelasan yang lain benar atau tidak? Terus yang kedua, bentuk daun beragam dan unik. Bahkan ada yang bentuk seperti jari. Kelompok 2. Benar atau salah? Benar atau tidak? Benar ya. Tugas kita sudah selesai ya tentang menyebutkan bagian tumbuhan dan fungsinya masing-masing. Semoga dari tayangan, dari penjelasan Ibu,
itu dapat kalian pahami, dapat membuat hasil diskusi. Silakan kalian mempresentasikan hasilnya masing-masing. Ya, ini tidak Ibu tunjuk. Silahkan siapa dari 3 kelompok itu yang berani maju duluan. Perkenalkan dari kelompok maju, nak maju. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama. Perkenalkan nama saya Jitu. Perkenalkan nama saya Hira. Perkenalkan nama saya Siva. Nama bagian tumbuhan daun fungsinya tempat terjadinya fotosintesis. Nama bagian tumbuhan bunga fungsinya tempat terjadinya Ya, sudah selesai? Nah, dari kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusinya tentang mengenai bagian-bagian tumbuh dan depan, menghadap ke depan, berdiri. Silakan ditanggapi nanti dari kelompok 1. Menurut kelompok 1, apakah tumbuhan bisa mencegah banjir? Ya, benar. Tumbuhan berfungsi sebagai penahan erosi tanah sehingga mengurangi erosi. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nama bagian tumbuhan akar. Fungsinya menyerap air dan nutrisi dari tanah serta mengepang tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Nama bagian tumbuhan batang. Menepang tumbuhan serta menyalurkan air dari akar ke daun. Nama bagian tumbuhan buah. Fungsinya melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Nama bagian tumbuhan bunga. Tempat terjadinya penyerbukan. Nama bagian tumbuhan dan fungsinya tempat terjadinya Tanya mungkin? Ya. Coba sebutkan bagian tumbuhan apa yang bisa dimanfaatkan untuk makanan yang dapat dimakan oleh kita. Oh, banyak sekali bagian tumbuhan yang dapat dikonsumsi kita. Salah satunya adalah padi, jagung, ubi, ibian, sayuran. Tumbuhan daun. Daun berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis. Nama bagian tumbuhan buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Nama bagian tumbuhan akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah serta menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Nama bagian tumbuhan bunga. Bunga berfungsi untuk tempat terjadinya. Iya. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah hebat. Kalian sudah mampu menjalankan tugas yang Ibu berikan, yaitu mempresentasikan hasil diskusi mengenai tumbuh-tumbuhan, bagian tumbuhan beserta fungsinya. Dari keseluruhan dapat Ibu amati, kalian sudah bisa hampir 90% bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dan perannya masing-masing. Oke anak-anak, setelah Ibu berikan kerja kelompok ini tadi, untuk lebih menguatkan lagi, Ibu akan memberikan dan membagikan lembar LKPD yang akan dikerjakan per individu. Kalau ini tadi kan kelompok, Ibu akan bagikan lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Silakan tulis namanya. Jangan lupa tulis nama. Kelas, biar kelasnya jelas, kelas 4 ya. Ada yang soal? Silakan dijawab. Individu ya, tidak boleh diskusi ya. Sebagai penguat kalian tentang materi, nama pendek boleh, nama panjang juga boleh. Silakan diisi masing-masing. Silakan, kerjakan. Waktu 5 menit.
Bisa ya? Bukan ya? Iya. Nggak usah satu aja, berdua, bertiga. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke ibu yang sudah selesai. Ya. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke ibu yang sudah selesai. Ya. Sebentar ibu akan memberikan penilaian hasil yang kalian peroleh. Oke anak-anak, dari hasil LKPD yang sudah ibu berikan, jadi 85% sampai 90 siswa sudah bisa memahami tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Mungkin ada beberapa orang yang masih belum paham, tidak apa-apa. Yang sudah ibu bicarakan dari awal tadi bahwa kemampuan anak itu sangat berbeda-beda ya. Mungkin kalian tidak bisa menghafal untuk 1 hari 2 hari ya. Mungkin bisa dipelajari lagi besok di pertemuan selanjutnya ataupun di rumah nanti ibu berikan tugas ya. Jadi anak-anak seluruhnya ya, setelah kita mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan ini ya, jadi kalian bisa tahu apa itu bagian-bagian tumbuhan. Boleh ibu tahu sekali lagi apa itu bagian tumbuh-tumbuhan apa saja? Berkaitan dengan tumbuhan. Bagian tubuh pada tubuh manusia saja yang harus kita ketahui, tetapi ada yang perlu kita ketahui juga, yaitu bagian tubuh pada tumbuhan. Nah, jadi kalian sudah mengetahui tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, tolong diingat-ingat apa sih fungsi dari tiap-tiap bagian tumbuhan. Tadi ada akar yang berfungsi sebagai penyerap air dan nutrisi dalam tubuh.
kemudian ada batang untuk apa? Menopang supaya bisa berdiri kok. Selain itu juga membawa air dan nutrisi dari akar ke seluruh batang. Kemudian ada daun. Daun itu biasanya berwarna hijau karena mengandung zat klorofil. Ya, gunanya untuk apa? Sebagai pembuat makanan yang dibantu oleh sinar matahari. Kemudian bunga sebagai tempat berkembang biakan penyerbukan yang dibantu oleh terus angin, terus matahari. Ya. Kemudian selanjutnya adalah buah. Semuanya suka buah. Usahakan di rumah minimal ada 2 jenis buah di rumah. Ya, jadi tidak hanya karbo saja yang kita makan, harus kita seimbangkan. Ya, ada karbonnya, ya ada nutrisinya, ya ada vitamin A, B, C, D. Ya, itu minimal nggak harus buah apel, nggak harus anggur, nggak harus yang enak-enak, tetapi buah yang ada saja, yang ada di lingkungan sekitar kita, yang ramah lingkungan, kayak jambu, biji, kayak pisang, kayak pepaya, ya. Nah, kemudian kalian juga tahu apa fungsi dari buah-buahan itu. Untuk kegiatan kalian di rumah, jangan lupa silahkan nanti kalian buka LKS pada halaman 25 tentang tumbuh-tumbuhan. Kalian bisa menyebutkan apa saja tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Tolong sebutkan apa saja bentuk daun yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Silahkan diisi dan minggu depan yang akan datang akan ibu nilai, akan ibu periksa. Ya? Iya. Untuk lebih semangat lagi, semuanya berdiri yuk. Semua berdiri. Biar lebih semangat. Masih semangat? Ada yang sudah ngantuk? Ada yang sudah ngantuk? Enggak ada. Biar tidak ngantuk, biar rileks, kita tepuk dulu, tepuk semangat dan lindung ya. Bisa semua? Bisa semua? Ada yang tidak bisa? Enggak ada ya, bisa semua. Yuk, tepuk semangat dan lindung. Baiklah anak-anak, mungkin pada kesempatan hari ini ibu cukupkan sampai di sini tentang materi bagian-bagian tumbuh pada tumbuhan beserta fungsinya. Semoga kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya dapat bermanfaat untuk kita semua ya, dan kalian bisa memanfaatkan hasil dari pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Nah, sebelum kegiatan ini kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar supaya materi yang sudah ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam